Lagi menuju utang saat ini saya ada kerja kelompok. Oke, ini ya Mbak Maya. Kapan-kapan bisa nih ke ruang ibu ngobrol-ngobrol sama ibu. Iya, Mbak Maya juga boleh kalau mau ngobrol sama ibu. Cuma Mbak Maya bisa ya kapan-kapan besok atau lusa itu ya Mbak ya. Oke, nanti nggak langsung pulang ya, jangan kemana-mana. Itu ikut ya. Lagi Bu. Ya. Assalamualaikum. Silakan duduk Mbak, mau duduk di mana? Silakan dulu. Oh, oke. Nah, baik. Gimana Mbak Maya kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Tapi akhir-akhir ini ada yang sedang saya pikirkan. Iya, makanya Ibu kemarin mengajak Mbak Maya untuk datang untuk membicarakan ya. Orang tua di rumah bagaimana juga kabarnya? Alhamdulillah Bu, sehat semua. Ya, alhamdulillah ya. Kemarin Ibu lihat waktu di lapangan jago banget ya Mbak ya main bulu tangkisnya. Iya Bu, Ibu kok tahu? Iya kan. Kemarin Ibu dengar dari Pak Bagas Mbak Maya menang ya di kabupaten bulu tangkisnya. Iya Bu, dapat juara 3 Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, pasti orang tua di rumah juga bangga. Iya Bu. Oke, sebelumnya Ibu panggil Mbak Maya ke sini itu untuk membicarakan tentang perilaku Mbak Maya ya yang Ibu lihat di sini peran Ibu sebagai penasihat. Nah, Mbak Maya nanti bisa cerita apa saja tanpa takut diketahui oleh teman-temannya atau guru-guru yang lain sesuai dengan asas kerahasiaan. Nah, lalu ada asas keterbukaan. Jadi Mbak Maya cerita apa saja ya, jangan ada yang ditutup-tutupi, biar nanti bisa Ibu bantu menyelesaikan masalahnya juga. Dan ada asas kemandirian. Mbak Maya, Ibu ini di sini cuma sebagai fasilitator, jadi keputusan di akhir nanti tetap ada di Mbak Maya. Ya, nah Ibu berikan waktu sekitar 30 menit ya Mbak Maya, gimana? Cukup Bu, jujur saya agak tegang, takut kalau dihukum ya Bu. Oh iya, wajar kok Mbak. Ibu tahu kamu takut dan tegang karena kan baru pertama kali ya dipanggil untuk ngobrol. Ya Bu, soalnya kemarin pas ulangan matematika itu ya Bu, saya itu kedapatan melirik jawaban teman dari saya ditunggu guru. Saya itu takut kalau misalnya matematika saya jelek. Jadi Mbak Maya takut ya kalau nilai matematikanya jelek dan pastinya nanti di rumah gimana ya sama orang tua. Ya Bu, saya itu bingung kalau melihat anak-anak matematika yang rumit. Jadi kepala saya ini duluan Bu, dan rasanya ingin menangis saat itu. Ya, Ibu juga bisa merasakan betapa sedih, cemas, dan tertekannya Mbak Maya saat berada di situasi seperti itu. Iya, akhirnya daripada saya tidak mendapat nilai ya Bu, saya akhirnya mencontek jawaban teman saya saja. Berarti sebenarnya kamu ini bukan malas belajar ya Mbak ya, cuma kamu lebih baik nyontek daripada nggak dapat nilai. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Iya Bu, sebenarnya saya itu malamnya sudah belajar ya Bu, tapi pas lihat rumusnya beda, saya jadi langsung lupa semua rumusnya. Oh gitu ya Mbak ya. Sebenarnya dulu juga ada kok kakak kelas kamu itu juga seperti itu, mengalami hal yang sama. Setiap kali belajar matematika dia juga nyontek gitu. Jadi kakak kelas kamu itu dulu juga begitu, sudah belajar semalaman tapi waktu mengerjakan juga ngeblank gitu. Oh, ada yang pernah merasakan juga ya Bu. Terus itu bagaimana Bu? Iya, coba diceritakan detailnya lagi. Apa sih yang biasanya Mbak Maya lakukan setelah menyontek? Ya sebenarnya saya merasa bersalah ya Bu. Tapi besok-besok lagi ketika ada ulangan yang susah lagi, ya saya ulang lagi menconteknya. Apakah Mbak Maya ini menyontek pada semua mata pelajaran atau hanya di pelajaran matematika saja?
Pelajaran itu Bu, matematika dan IPA saja. Soalnya banyak rumus dan hitungannya juga Bu. Jadi sebenarnya saya ingin berhenti mencontek ya Bu. Saya sebenarnya malu Bu sama teman-teman yang lain. Ibu mengerti keinginanmu ya Mbak Maya, tapi ibu juga nggak bisa ya membenarkan menyontek kamu itu. Kan kasihan juga, selain merugikan diri kamu sendiri, itu juga merugikan teman-teman kamu yang sudah berusaha keras untuk belajar. Iya Bu, saya tahu kalau saya salah, tapi saya kan ingin mendapatkan nilai bagus agar saya dianggap pintar. Coba kita lihat ya, di sisi lain Mbak Maya ini mau dianggap pintar dan nilainya bagus, tapi di sisi lain Mbak Maya ini dapat nilai bagus itu dari menyontek temannya, bukan dari kepintaran Mbak Maya sendiri. Bukankah itu bertolak belakang? Iya juga sih Bu. Berarti selama ini saya itu membohongi diri saya sendiri ya Bu. Iya. Menurut Mbak Maya nih, planning apa sih yang bisa Mbak Maya ubah untuk nggak nyontekan lagi? Itu ya Bu, mungkin saya lebih percaya diri sama nilai hasil saya sendiri tanpa mencontek. Nah, ibu juga bisa nih menambahkan, itu sudah bagus Mbak Maya. Kita harus percaya diri dengan hasil kita sendiri walaupun apapun itu hasilnya. Yang penting kita sudah berusaha. Bisa nih Mbak Maya pakai taktik kakak kelas kamu dulu. Itu membuat rangkuman kecil, rumus-rumusnya dicatat. Nah, lalu waktu 15 menit sebelum masuk ruang ujian, Mbak Maya baca. Nah, kalau setelah itu semua simpan di dalam tas rumus kecil itu tadi sama buku semuanya. Nah, Mbak Maya fokus sama kertas ujian Mbak Maya. Iya Bu, saya akan mencoba cara itu. Tapi kalau nanti hasil nilai saya jelek lagi bagaimana ya Bu? Ibu yakin kamu bisa melewatinya. Itu prediksi, jika kamu perlahan mengikuti cara tadi, pasti nilai kamu akan lebih baik lagi secara jujur ya Mbak Maya ya. Ibu sangat mendukung planning dan keputusan kamu untuk memulai mandiri. Gimana nih Mbak Maya, sudah siap ya untuk mengubah perilakunya? Insya Allah siap Bu. Nanti sore saya akan mencatat atau merangkum materi dan membaca materi sebelum ujian dimulai. Baik, untuk ini ya, Ibu ada kertas untuk Mbak Maya isi ya untuk 1 minggu ke depan. Jikalau nanti Mbak Maya masih menyontek, kamu tulis nih, hari ini saya menyontek. Nah, kalau enggak ya enggak usah. Kamu harus jujur pada diri kamu sendiri untuk selama 1 minggu ini. Nah, nanti kalau tidak kedapatan menyontek, Mbak Maya akan Ibu kasih hadiah. Oke? Baik Bu, saya akan berusaha jujur sama diri saya sendiri. Baik. Dari percakapan kita sejak awal dapat disimpulkan kamu sering menyontek dan merasa cemas nilai matematikanya jelek dan takut dimarahi orang tua. Namun hari ini kita sudah berhasil sepakat bahwa mulai besok kamu akan mengubah perilaku tersebut dengan menggunakan metode belajar 15 menit dibaca sebelum masuk ruang ujian dan percaya diri akan hasil kamu sendiri. Kita lihat proses kamu 1 minggu ke depan ya. Iya Bu, saya siap berkomitmen. Terima kasih banyak ya Bu, sudah membantu saya, sudah mendengarkan cerita saya. Sama-sama nak. Bagaimana Mbak Maya perasaannya setelah melakukan proses counseling? Alhamdulillah ya Bu, saya sekarang menjadi lebih tenang pikiran saya, lebih plong gitu Bu. Ya, itu juga terima kasih ya Mbak sudah bersedia datang, Ibu panggil. Ya Bu, saya juga berterima kasih pada Ibu yang sudah mendengarkan cerita saya. Karena waktu sudah 30 menit ya, seperti kesepakatan kita di awal, kita akhiri sesi hari ini. Minggu depan kita bertemu di waktu yang sama ya, di sini lagi untuk mengevaluasi hasil gambar kejujuran yang Ibu kasih tadi. Sampai jumpa, semangat belajar ya Mbak ya.
Siap, Bu. Saya pamit ke kelas dulu ya, Bu. Iya Mbak Maya, mari Ibu antar. Semangat terus ya Mbak Maya.